Siapa di sini yang rutin melakukan pemeriksaan pengukuran tekanan darah di rumah? Ya, mungkin ada beberapa dari Anda yang rutin dan sering kesal karena perasaan jam 7 pagi tadi cek normal dok, 120 per 80. Setengah jam kemudian cek kok naik jadi 145 per 85 misalnya. Apakah alatnya yang salah atau badanku yang kenapa-napa? Kenapa selalu berubah? Jadi untuk memahami itu, kita akan bahas tentang tekanan darah di video kali ini. Apakah Anda sudah bosan minum obat diabetes dan sedang mencari solusi yang lain? Saya menyusun sebuah metode pembelajaran berupa e-book bergambar dengan style anim agar belajar bisa menjadi lebih seru dan mudah untuk dicerna. E-book ini berjudul Reverse Diabetes. Nah, bagian pertama adalah untuk memahami bagaimana perjalanan menjadi resistensi insulin, berkembang menjadi diabetes tipe 2, dan komplikasinya. Kemudian bagian kedua adalah langkah konkret atau cara efektif untuk membalikannya, beserta cara mengevaluasinya. Jangan biarkan diabetes mengendalikan hidupmu, dapatkan e-booknya sekarang, klik di link deskripsi. Halo Sobat Sehat, jumpa lagi dengan saya Dr. Sung, dan di video kali ini kita akan membahas tentang tekanan darah, ya, memahami tekanan darah. Nah, kalau kita mengukur tekanan darah, biasanya kan ada angka tuh. Angka di atas dan angka di bawah. Angka di atas namanya sistol, dan yang di bagian bawah itu namanya diastol. Contohnya 120 per 80 mm Hg. Ya, jadi satuannya mm Hg. Untuk 120 ini adalah angka sistol, angka di mana terjadi pada saat jantung memompa darah atau berkontraksi. Kemudian angka yang 80 itu angka diastol pada saat jantung relaksasi atau istirahat. Ya, jadi kedua angka ini penting. Kalau angka yang di atas, yang sistolik itu tinggi, itu menunjukkan bahwa jantung Anda bekerja keras. Sedangkan kalau angka yang di bawah yang tinggi, yang diastol, ini akan menunjukkan bahwa tahanan perifer, ya. Jadi pembuluh darah Anda tidak cukup elastis atau rileks. Sekarang kita masuk ke pembahasan mengapa tekanan darah bisa berubah-ubah setiap saat. Jadi sebenarnya ini adalah hal yang normal, ya. Jadi tekanan darah ini selalu berubah. Apa saja yang mempengaruhi? Yang pertama adalah ritme sirkadian atau jam biologis tubuh. Tekanan darah akan secara alami lebih rendah pada saat Anda tidur, kemudian akan mulai meningkat beberapa saat sebelum Anda bangun. Kemudian tekanan darah akan biasanya mencapai puncak di siang hari dan kemudian akan mulai menurun lagi di sore dan malam hari. Kemudian aktivitas fisik. Jadi pada saat Anda berolahraga, berjalan cepat, atau bahkan hanya berbicara dan tertawa, itu juga akan meningkatkan tekanan darah. Kenapa? Karena otot Anda akan membutuhkan lebih banyak oksigen. Jantung akan memompa lebih kuat, ya, memompa lebih cepat untuk memenuhi kebutuhan ini. Sehingga tekanan darah akan naik sementara. Lalu kemudian setelah Anda beristirahat kembali, dia akan turun kembali. Lalu stres dan emosi. Jadi ada perasaan cemas, takut, gembira, ini juga akan memicu pelepasan hormon. Seperti adrenalin contohnya. Hormon ini akan menyebabkan jantung kita berdetak lebih kencang, lebih cepat. Saat berdetak lebih cepat, tekanan darah juga akan naik, ya. Kemudian posisi tubuh, perubahan dari posisi berbaring ke duduk berdiri menyebabkan sedikit penurunan tekanan darah. Jadi pada orang-orang yang biasanya sudah usia lanjut, dari posisi jongkok ke berdiri atau duduk ke berdiri agak sedikit, bahasa di sini disebut geliang, kunang-kunang gitu ya. Nah, itu kita sebut dengan hipotensi postural. Dia akan turun dulu sesaat. Kemudian makanan dan minuman, mengkonsumsi kafein atau teh atau apalagi yang kafein, ya, coklat, minuman energi atau minuman pre-workout, makanan pre-workout, makanan tinggi garam itu dapat menyebabkan tekanan darah meningkat sementara. Kemudian merokok juga memiliki efek yang sama. Oke, sekarang kita masuk bagaimana cara mengukur tekanan darah agar bisa memperoleh hasil tekanan darah yang akurat. Ini saya mengacu pada American Heart Association atau AHA untuk mengukur tekanan darah yang akurat. Langkah pertama adalah persiapan, jadi hindari dulu kafein, olahraga, atau merokok ketika Anda ingin melakukan pengukuran tekanan darah. Paling tidak 30 menit sebelum mengukur tekanan darah. Mungkin efek kafein pada setiap orang akan berbeda, dan kafein ini juga bisa bertahan sampai 6 jam di dalam tubuh kita. Cuman kalau dari standarnya adalah sebaiknya 30 menit sebelum melakukan pengukuran tekanan darah. Halo Sobat Sehat, SB30 Health baru saja buat WhatsApp channel. Jadi di sana nanti akan ada konten-konten yang eksklusif. Nah, buat Anda yang ingin dapatkan, silakan join di link deskripsi. Lalu kosongkan kandung kemih sebelum mengukur. Istirahat dengan tenang setidaknya 5 menit sebelum melakukan pengukuran. Untuk bagian ini sering sekali dilanggar. Jadi, pasien yang datang ke klinik, naik motor siang-siang, ya jam 1, panas, kemudian sampai di klinik duduk sebentar, buka jaket, terus dipanggil namanya nih, belum 5 menit sudah dipanggil. Pak Anton misalnya, cek pengukuran darah. Nah, sebenarnya itu tidak boleh, ya. Jadi istirahat dulu
paling tidak 5-10 menit sebelum melakukan pengukuran. Kemudian yang kedua adalah posisi yang tepat. Jadi duduk di kursi dengan punggung bersandar. Kursi saya ini tidak ada sandarannya, jadi jangan gunakan kursi seperti ini kalau ingin melakukan pengukuran tekanan darah. Bersandar, kemudian kedua telapak kaki harus di lantai, di atas lantai. Jangan menggantung, apalagi sambil diayun-ayun, itu tidak boleh. Kemudian letakkan tangan di atas meja, di permukaan datar ya, seperti meja. Kemudian lengan ini akan sejajar dengan jantung. Terus bagian manset harus ditempatkan di atas lipatan siku, ya, biasa 2 jari di atas lipatan siku. Yang ketiga, menggunakan ukuran manset yang benar. Pastikan manset yang sesuai dengan ukuran lingkar lengan atas. Jadi baca di mansetnya biasanya tulisan sekian sentimeter gitu, sekian sampai sekian sentimeter. Dan harus menutupi sekitar 80% dari keliling lengan atas Anda. Lalu letakkan manset langsung pada kulit, bukan di atas pakaian, apalagi di atas jaket. Kemudian yang keempat, lakukan pengukuran. Nah, ikuti instruksi dari monitor tekanan darah Anda. Jika Anda menggunakan monitor manual, pastikan Anda terlatih dengan teknik yang benar. Sekarang sudah banyak orang yang melakukan pengukuran darah sendiri di rumah dengan menggunakan alat digital. Nah, ikuti aturan yang disampaikan. Oke, kemudian kita masuk langkah yang kelima, yaitu melakukan pencatatan. Ya, jadi setelah Anda melakukan pengukuran, dan biasakan lakukan pengukuran 2 kali. Jadi setelah melakukan pengukuran pertama, lakukan pengukuran kedua, itu diberikan jeda selama 1 menit. Jadi istirahatkan dulu ya. Oke, kemudian dicatat dan usahakan ukur tekanan darah Anda di waktu yang sama setiap hari. Misalnya pada saat pagi hari jam 6 pagi atau jam 7 pagi, lakukan secara konsisten di jam tersebut. Kemudian catat angkanya, sistolik tadi bagian atas, kemudian diastolik bagian bawah. Kemudian yang keenam, lakukan secara konsisten. Dan yang ketujuh adalah memahami hasilnya. Anda bisa lihat tabelnya di sini. Oke, untuk tekanan darah normal, untuk sistolnya antara 110 sampai 120, diastolnya 70 sampai 80. Kemudian prehipertensi 120 sampai 139, untuk tekanan diastolnya 80 sampai 89. Hipertensi stage 1 140 sampai 159. Kemudian diastolnya 90 sampai 99. Lalu hipertensi stage 2 di atas 160, sistolnya dan diastolnya di atas 100. Kemudian ada lagi satu yang namanya hipertensi krisis. Untuk tekanan sistolnya di atas 180 ya. Ada yang mengatakan di atas 200. Untuk tekanan diastolnya di atas 120. Untuk saya pribadi, biasanya saya menganjurkan pasien untuk melakukannya tensi di pagi hari dan di malam hari selama sekitar 3-7 hari, kemudian dicatat. Lalu di rata-rata, jadi dijumlahkan untuk sistolnya berapa, dijumlahkan, diastolnya berapa, dijumlahkan, lalu dibagi untuk rata-rata. Jadi misalnya selama 7 hari nih, jadi tensi selama 1 minggu ini rata-ratanya sekian gitu. Oke, mungkin itu saja. Semoga Anda bisa pahami, dan buat Anda yang suka, silakan klik like di bawah, silakan komen. Sampai jumpa di video selanjutnya. Salam hebat, luar biasa. Mengapa tekanan darah bisa berubah-ubah setiap saat? Jadi sebenarnya ini adalah hal yang normal ya. Jadi tekanan darah ini selalu berubah. Apa saja yang mempengaruhi? Yang pertama adalah ritme sirkadian atau jam biologis tubuh. Tekanan darah akan secara alami lebih rendah pada saat Anda tidur. Kemudian akan mulai meningkat beberapa saat sebelum Anda bangun. Kemudian tekanan darah akan biasanya mencapai puncak di siang hari dan kemudian akan mulai menurun lagi di sore dan malam hari. Kemudian aktivitas fisik. Jadi pada saat Anda berolahraga, berjalan cepat, atau bahkan hanya berbicara dan tertawa, itu juga akan meningkatkan tekanan darah. Kenapa? Karena otot Anda akan membutuhkan lebih banyak oksigen.